Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Lestari dengan NIM 210100221. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dan sumbangannya bagi pendidikan Indonesia. Yang pertama ada identitas penulis. Nama Henrikus Suparlan dengan email na26tia@gmail.com dari Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang kedua ada abstrak. Abstrak, globalisasi yang dipengaruhi oleh kepentingan pasar telah mengakibatkan pendidikan tidak sepenuhnya dipandang sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan proses kemerdekaan manusia, tetapi mulai bergeser menuju pendidikan sebagai komoditas. Untuk menangkal model pendidikan sebagai komoditas, maka konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ditawarkan sebagai solusi terhadap distorsi-distorsi pelaksanaan pendidikan di Indonesia dewasa ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut dengan filsafat pendidikan Among yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme tentang kemampuan kodrati anak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya. Dipadukan dengan pemikiran esensialisme yang memegang teguh kebudayaan yang sudah teruji selama ini. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menggunakan kebudayaan asli Indonesia, sedangkan nilai-nilai dari Barat diambil secara selektif adaptif sesuai dengan teori Trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. 3 kontribusi filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia adalah penerapan trilogi kepemimpinan dalam pendidikan, tripusat pendidikan, dan sistem Paguron. Selanjutnya ada pendahuluan. Globalisasi yang dipengaruhi oleh kepentingan pasar menyebabkan pendidikan tidak sepenuhnya dipandang sebagai upaya mencerdaskan bangsa dan proses kemerdekaan manusia, tetapi mulai bergeser menuju pendidikan sebagai komoditas. Pengaruh globalisasi yang sedang dan akan berlangsung akan mempengaruhi terus-menerus sampai waktu yang tidak ditentukan, dan ini semakin sulit untuk diatasi. Melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang, rasanya sangat berat sehingga bangsa Indonesia harus secara serius menangani masalah ini. Untuk menangkal model pendidikan semacam itu, maka konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara menawarkan sebagai solusi terhadap distorsi-distorsi pelaksanaan pendidikan di Indonesia dewasa ini. Ki Hajar Dewantara mengatakan hendaknya usaha kemajuan ditempuh melalui petunjuk Trikon, yaitu kontinu dengan alam masyarakat Indonesia sendiri, konvergen dengan alam luar, dan akhirnya bersatu dengan alam universal dalam persatuan yang konsentris, yaitu bersatu namun tetap mempunyai kepribadian sendiri. Pestalozzi, Froebel, dan Maria Montessori adalah tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh pada Ki Hajar dalam menggunakan kebudayaan di dalam kurikulum pendidikan. Selanjutnya, ada konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengajukan beberapa konsep pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu tripusat pendidikan. Pertama, ada pendidikan keluarga, kedua pendidikan dalam alam perguruan, dan yang terakhir ada pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Ki Hajar Dewantara memasukkan kebudayaan dalam diri anak dan memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan mulai sejak dini, yaitu taman indria atau balita. Konsep belajar ini adalah trino, yaitu nonton, niteni, dan niroke. Nonton termasuk dalam kognitif. Nonton di sini adalah secara pasif dengan segenap panca indera. Niteni termasuk dalam afektif adalah menandai, mempelajari, mencermati apa yang ditangkap panca indera, dan niroke adalah psikomotorik, yaitu menirukan yang positif untuk bakal menghadapi perkembangan anak. Ketika anak didik sudah menginjak pada pendidikan taman muda atau sekolah dasar, kemudian taman dewasa, dan seterusnya, maka konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah ngerti, ngerosok, lan ngelakoni. Model pendidikan ini dimaksud supaya anak tidak hanya dididik intelektualnya saja atau kognitif. Istilah Ki Hajar Dewantara ngerti, melainkan harus ada keseimbangan dengan ngerosok serta ngelakoni. Dengan demikian, diharapkan setelah anak menjalani proses belajar mengajar dapat mengerti dengan akalnya, memahami dengan perasaannya, dan dapat menjalankan atau melaksanakan pengetahuan yang sudah didapat dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian akhir dari hasil pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara adalah menghasilkan manusia yang tangguh dalam kehidupan masyarakat. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang bermoral taman siswa, yaitu mampu melaksanakan tripantangan yang meliputi tidak menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan, dan tidak melanggar kesusilaan. Selanjutnya ada konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan progresivisme. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Berhubung dengan itu, progresivisme kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak otoriter, baik yang timbul pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang. Berikut adalah penjelasan konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam perspektif progresivisme. Yang pertama, konsep Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Konsep Ki Hajar Dewantara pada sistem Among mengatakan bahwa sistem Among yang berjiwa kekeluargaan bersendikan 2 dasar, yaitu pertama, kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Kedua, kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka.
Pada bagian lain, dikatakan bahwa kodrat alam merupakan batas perkembangan potensi kodrati anak didik dalam proses perkembangan kepribadiannya. Perkembangan yang sesuai dengan kodrat alam akan berjalan lancar dan wajar karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang menjadi satu dengan kodrat alam. Manusia atau anak tidak bisa lepas dari kehendaknya, tetapi akan bahagia jika dapat menyatukan diri dengan kodrat alam yang mengandung kemajuan. Kemajuan tersebut seperti bertumbuhnya tiap-tiap benih suatu pohon yang kemudian berkembang menjadi besar dan akhirnya hidup dengan keyakinan bahwa dharmanya akan dibawa hidup terus dengan tumbuhannya lagi benih-benih yang disebarkan. Sejalan dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara atas dasar kodrat alam, maka filsafat pendidikan progresivisme mengatakan atas dasar pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dalam menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan atau mengancam manusia itu sendiri. Konsep Ki Hajar selanjutnya adalah dasar kemerdekaan yang mengandung pengertian bahwa hal itu sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa kepada manusia dengan memberikan hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat secara tertib damainya hidup masyarakat. Menurut Priyodowiarso, siswa harus memiliki jiwa merdeka dalam arti merdeka lahir, batin, serta tenaganya. Konsep Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan sebagai usaha kebudayaan ini selaras juga dengan filsafat progresivisme yang mengatakan bahwa kemajuan atau progres menjadi inti perkataan progresivisme, maka beberapa ilmu pengetahuan yang mampu menumbuhkan kemajuan merupakan bagian-bagian utama dari kebudayaan. Selanjutnya ada pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pengetahuan. Pandangan pengetahuan bagi Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana anak didik memperoleh pengetahuan sesuai dengan teori Ki Hajar Dewantara tentang Trino untuk prasekolah dan Tringa untuk sekolah dasar ke atas. Selanjutnya, pandangan Ki Hajar Dewantara tentang belajar. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang belajar nampak pada konsep mengenai tripusat pendidikan, bahwa anak didik tidak semata-mata hanya belajar di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan alam keluarga akan mendidik anak-anak dengan sebaik mungkin yang meliputi jasmani dan rohani. Keadaan keluarga sangat mempengaruhi perilaku pendidikan, terutama tolong-menolong dalam keluarga, menjaga saudara yang sakit, kebersamaan dalam menjaga kebersihan, kesehatan, kedamaian, dan kebersamaan dalam berbagai persoalan yang sangat diupayakan dalam keluarga. Kemudian, ada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan esensialisme. Esensialisme mempunyai tinjauan mengenai kebudayaan dan pendidikan yang berbeda dengan progresivisme. Jika progresivisme menganggap bahwa banyak hal itu mempunyai sifat yang serba fleksibel dan nilai-nilai itu perubahan dan perkembangan, maka esensialisme menganggap bahwa dasar pijak semacam ini kurang tepat. Dalam pendidikan, fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, pelaksanaan yang kurang stabil dan tidak menentu. Berikut adalah penjelasan konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam perspektif esensialisme. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru. Tidak hanya berupa pemeliharaan, akan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keseluruhan hidup kemanusiaan. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan bangsa sendiri, mulai dari taman indria, anak-anak diajarkan membuat pekerjaan tangan, misalnya topi, wayang, bungkus ketupat, atau barang-barang hiasan dengan bahan dari rumput atau lidi, bunga, dan sebagainya. Hal ini dimaksud agar anak jangan sampai hidup terpisah dengan masyarakatnya. Metode permainan yang masih terdapat di desa-desa dimaksudkan untuk melatih ketangkasan, melihat, mendengar, dan bertindak sebagai latihan panca indera. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dibandingkan dengan filsafat pendidikan esensialisme sangat mirip, karena esensialisme berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Kebudayaan yang diwariskan merupakan kebudayaan yang telah teruji oleh segala zaman, kondisi, dan sejarah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang maju, tetapi tetap berkepribadian Indonesia. Nilai-nilai budaya yang digunakan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan adalah nilai budaya yang ada sejak beliau dilahirkan, yaitu pada masa Adipati Paku Alam 3 tahun 1889. Jadi, nilai-nilai budaya sekitar abad ke-18 dan ke-19, sedangkan filsafat pendidikan esensialisme didasarkan pada zaman Renaissance yang muncul sekitar abad ke-15 dan ke-16. Yang terakhir, ada sumbangan pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi pendidikan Indonesia. Sistem Paguron, menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, merupakan suatu sistem pendidikan nasional karena sistem pendidikan ini berorientasi pada nilai-nilai kultural, hidup kebangsaan, serta kemasyarakatan Indonesia. Gagasan Paguron mencakup pengertian bahwa Paguron sebagai tripusat pendidikan, yaitu sebagai tempat guru, sebagai tempat belajar, dan sebagai tempat pendidikan dalam masyarakat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan atas apa yang saya bacakan tadi, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memasukkan kebudayaan ke dalam diri anak dan memasukkan anak ke dalam kebudayaan supaya anak menjadi manusia yang insani. Yang kedua, filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut filsafat pendidikan AMO yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme tentang kemampuan kodrati anak didik untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya. Di samping itu, digunakan kebudayaan yang sudah teruji oleh waktu, menurut esensialisme, sebagai dasar pendidikan anak untuk mencapainya tujuan. Khusus mengenai kebebasan berpikir, menurut Ki Hajar Dewantara, bila membahayakan anak didik berbuat salah, maka akan diambil alih pamongnya.
Selain itu, Ki Hajar Dewantara menggunakan kebudayaan asli Indonesia, sedangkan nilai-nilai dari Barat diambil secara selektif adaptif sesuai dengan teori Trikon. Yang terakhir adalah kontribusi filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia adalah dengan munculnya model-model pendidikan pesantren modern yang sering dikenal dengan MBS, yaitu Modern Boarding School. Namun secara jelas adalah dibangunnya SMA Taruna Nusantara yang benar-benar menerapkan sistem paguron dari Ki Hajar Dewantara. Sekian penjelasan saya dalam presentasi kali ini. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.